Hai subscriber, jumpa lagi di Lintas Perjalanan Channel. Kali ini saya ingin menjelaskan serangkaian artikel mendalam tentang apa yang terjadi di balik layar kapal pesiar. Dalam edisi ini, saya akan menguraikan kepada Anda bagaimana sebuah kapal pesiar yang mewah dan besar dibentuk dan dibangun dari awal. Dalam industri pelayaran sekarang ini sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga dalam memproduksi kapal-kapal pesiar tersebut, para perusahaan pelayaran dapat memesan dan membuat kapal-kapal pesiar yang lebih besar, lebih baik dan lebih menarik. Tapi sebelum kita lanjut, dianjurkan untuk memencet tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang terus dan memberikan konten-konten yang menarik dari channel ini. Terima kasih banyak karena Anda sudah memencet tombol subscribe-nya. Dan mari kita lanjut sekarang. Peletakan lunas. Bagian penting dari membangun kapal adalah peletakan lunas. Lunas adalah yang terendah, atau bawah, dari kapal manapun dan akan menjadi bagian dari blok pertama yang diturunkan dengan derek besar ke dalam galangan. Lunas ini kemudian diletakkan dengan presisi yang tepat, biasanya menggunakan koordinat GPS yang akurat untuk sentimeter. Pada titik ini, biasanya ada upacara peletakan koin. Koin emas yang ditugaskan khusus diletakkan di blok lunas untuk melambangkan keberuntungan. Kadang-kadang mereka dilas ke dalam dan di sisi lain. Kadang mereka hanya ditempatkan di suatu lokasi yang mudah dijangkau dan kemudian diambil kembali untuk digunakan dalam upacara loncatan tiang, di mana koin dilas di bawah bagian bawah tiang kapal utama. Saat ini kapal pesiar tidak memiliki tiang seperti kapal layar, dan oleh karena itu mereka ditempatkan di bawah atau melekat pada bagian paling bawah tiang radar dan dibiarkan dipajang. Karena kapal modern sekarang dibangun dengan blok, seperti Lego. Jadi ada beberapa proses yang akan berlangsung di galangan kapal tersebut. Para insinyur akan membangun blok-blok baru di satu area galangan kapal. Sementara di area lain kren-kren besar akan menurunkan blok yang sudah selesai ke dalam dockering. Dan para insinyur akan menyatukan bagian-bagian besar tersebut menjadi suatu bangunan seperti gedung-gedung bertingkat. Bagian-bagian ini biasanya berbobot 150 ton atau lebih. Sekarang kita kembali ke pembicaraan sebelumnya tentang koin. Upacara koin dilakukan oleh Ibu Baptis Madrina, kapal. Ibu Baptis pada titik ini tidak sama dengan Ibu Baptis resmi yang akan memberi nama kapal ketika kapal pesiar tersebut selesai dibangun. Sebaliknya, mungkin seseorang yang penting dari pemegang saham terbesar dan didampingi dua orang, satu dari galangan kapal dan yang satunya lagi dari nahkoda yang akan membawa kapal tersebut nanti. Akhirnya, pembuatan tersebut berakhir dengan sesuatu yang kalau dilihat dari tampak seperti kapal pesiar yang besar dan megah, meskipun bagian dalam pada umumnya masih belum terlihat dengan sempurna. Akan tetapi pada titik ini, para insinyur akan lebih jeli lebih teliti dalam pemasangan bagian-bagian yang akan disambungkan dari satu titik ke titik lain, contohnya pemasangan struktural seperti geladak di setiap lantainya. Pemasangan tangga di setiap lantainya dan juga pemasangan lift. Jadi semuanya itu akan dipasang di bagian ruangan-ruangan dalam kapal tersebut, sehingga tampak dari luar. Kapal akan terlihat seperti bentuk kapal pesiar, akan tetapi dengan kondisi catnya yang belum sempurna dan tidak rata di beberapa tempat dan mungkin juga belum memiliki fasilitas kaca atau luar ruangan yang belum terpasang. Seiring berjalannya waktu, kapal pesiar memiliki kemajuan yang disebut azipod. Azipod ini terpasang di bagian bawah kapal. Baling-baling kapal dipasang ke poros besar yang dapat berputar 360 derajat memungkinkan kapal bergerak ke segala arah. Float out dalam arti mengapung. Jadi mengapung adalah bagian penting dalam pembuatan kapal apapun. Pada titik ini, ada ratusan bahkan lebih pekerja yang bekerja di setiap area kapal. Kadang-kadang para pekerja tersebut secara bergantian atau yang kita sebut shift untuk melanjutkan pembuatan kapal pesiar tersebut, tergantung pada seberapa cepat perusahaan menginginkan kapal mereka selesai untuk dibangun. Pembuatan ruang kamar atau kabin, biasanya dibuat di pabrik terdekat dan kemudian diangkat ke atas kapal dan ditempatkan di sebelah satu sama lain seperti potongan jigsaw. Plumbing dan kabel terhubung ke setiap kabin atau kamar dan juga ada beberapa item furnitur lainnya yang akan ditambahkan ke dalam ruangan-ruangan kapal. Kini pembuatan kapal sekarang sudah sampai ke titik di mana ia siap untuk dipindahkan dari dockering untuk pertama kalinya.
dikumpulkan. Manajemen pelayaran seperti nahkoda berikut mualim-mualimnya akan dikumpulkan dan mereka juga termasuk dari bagian pekerja yang telah membantu membangun dan merancang kapal dan bahkan beberapa pejabat lokal juga turut hadir dalam peluncuran kapal nanti. Dan di sisi lain, peluncuran kapal tersebut akan disambut dengan pidato dari orang-orang penting dari galangan pembuatan kapal tersebut dan juga orang-orang penting dari pemilik saham terbesar di perusahaan pelayaran tersebut. Mereka akan menyampaikan keberhasilan atas pembuatan kapal pesiar tersebut dan berterima kasih kepada para pembangun dan para insinyur-insinyur pembuat kapal. Kemudian, ibu baptis atau seseorang yang disebut ratu dari sebuah kerajaan akan menghancurkan sebotol sempen di atas haluan kapal, dan situ semua orang akan berkumpul di bagian belakang kapal saat dok kering akan diisi air laut ke dalam untuk pertama kalinya. Tergantung di mana kapal sedang dibangun, tradisi maritim lainnya juga dapat terjadi. Umumnya sempel air pertama yang menyentuh lambung kapal akan dikumpulkan dan disimpan ke dalam botol tertutup. Kemudian diserahkan kepada nahkoda kapal yang akan dipajang di kantornya dekat anjungan. Mungkin secara keseluruhan kapal masih belum selesai, kaca dan berbagai bagian lainnya mungkin belum terpasang. Tetapi sekarang saatnya untuk menguji kapal di laut. Percobaan laut yang umum berlangsung dari 1 hari ke beberapa hari ke depan, tergantung pada seberapa rumit kapal tersebut, terutama jika itu adalah kelas baru atau model terbaru. Kapal akan dimuat dengan kru, pejabat galangan kapal dan juga perwakilan dari perusahaan asuransi dan juga orang-orang seperti MCA Inggris Badan Maritim dan Pantai, yang akan menyatakan kapal itu layak berlayar. Kapal akan melakukan berbagai manuver termasuk melihat seberapa cepat dia bisa berhenti ayunan kompas, untuk mengkalibrasi kompas kapal, dan kru juga akan terbiasa dengan bagaimana dia menangani dengan kecepatan yang berbeda. Tidak ada 2 kapal pesiar yang umumnya sama, terutama ketika teknologi berubah dengan kecepatan yang demikian cepat. Sebuah kapal yang dibangun hanya setahun kemudian dapat mengambil manfaat dari desain lambung yang lebih baik atau mesin yang lebih efisien. Setelah uji coba laut berhasil, kapal akan dibawa kembali ke pelabuhan atau bahkan ke dridok atau yang kita sebut galangan, untuk penyelesaian internalnya dan juga bagian lambung kapal untuk penyelesaian pengecatan bagian luar. Setelah semuanya rampung, dari pihak perusahaan akan melakukan pemeriksaan total ke seluruh ruangan-ruangan kapal. Tentu saja, semua kru akan berada di atas kapal. Mereka para kru akan mempelajari segala sesuatu tentang tempat kerja baru mereka. Kabin atau kamar penumpang juga dapat ditempati oleh pekerja dari galangan kapal yang memasang dan melakukan sentuhan akhir di sekitar kapal. Selain itu, staf pemasaran akan bergabung dengan kapal pada saat ini dan mengambil semua foto dan video di atas kapal secara langsung untuk dipasarkan ke sejumlah calon penumpang. Selanjutnya kapal akan memuat beberapa persediaan kebutuhan logistik makanan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kapal akan pindah dari galangan kapal ke pelabuhan selanjutnya untuk memulai pelayaran perdananya. Oke guys, itulah sejumlah informasi tentang pembuatan kapal pesiar. Dan jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membuat video unik dan menarik di lintas perjalanan channel.